Nah teman-teman, sebelum kita mulai ke skrip berikutnya tentang apa? Tentang uzlah. Ya nanti saya akan ajak teman-teman untuk caranya bagaimana uzlah. Uzlah di sini banyak disalahpahami. Ya uzlah itu banyak yang kita pahami tentang apa, menyepi, menepi, tidak berbaur di tengah-tengah masyarakat. Bukan tentang itu, tapi nanti akan dijelaskan panjang lebar ya. Yuk teman-teman, dibuka halaman 12. Nah di situ di pertengahan ada perkataan dari Al-Imam Asy-Syaikh Abu Thalib Al-Makki. Beliau pengarang kitab Qutul Qulub. Ayah ngaji dulu sayang ya. Nah Al-Imam Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan kepada kita semua tentang beberapa derajat perbedaan antara kaum ikhlas, terbagi menjadi beberapa bagian. Beliau membagikan menjadi 3 bagian. Jadi ada 3 kategori ikhlas di sini ya. Ada 3 kategori ikhlas. Yang kata beliau begini. Wal ikhlasu indal mukhlisin. Ikhlas bagi orang mukhlis, bagi orang-orang ikhlas adalah apa? Ikhrajul khalqi an muamalatil khaliqu. Ikhlasnya bagi orang ikhlas adalah mengeluarkan makhluk ketika kita bermuamalah kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkatan ikhlas bagi orang yang ikhlas ya adalah ketika kita mampu mengeluarkan makhluk ketika kita bermuamalah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada lagi pandangan makhluk di situ. Jadi hanya memfokuskan diri kita kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan pertama. Dan ini bisa kita akses ketika apa? Ketika kita mautul ma'nawi. Ya kita beribadah bukan lagi karena yang lainnya, tapi semata-mata karena Allah. Bagaimana caranya? Itu mautul ma'nawi teman-teman. Itu grade pertama tuh, menghilangkan makhluk ketika kita beribadah kepada Allah. Bagaimana bisa sampai pada derajat ini teman-teman? Ketika apa? Ketika hati kita fana fillah. Yang pernah kita jelaskan tuh, fana itu apa sih? Hati kita tercelup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang nampak adalah Allah. Kita melihat di segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita sentuh, di situ ada tajalinya Allah. Lalu dari situ kita bergerak karena Allah, bukan karena yang lainnya. Jadi yang mendrive kita, subconscious kita ini, yang mendrive-nya itu apa? Motif awalnya adalah lillahi ta'ala. Nah, ini gerbang awalnya yang pernah kita bahas di beberapa hari belakangan tentang apa? Wijhah itu, ijabah tahala ka wijhah. Nah itu adalah gerbang fana awal. Nah dari sini teman-teman baru dapat ikhlas. Nah ikhlas pertama adalah teman-teman ketika beribadah menghilangkan pandangan makhluk dalam qalbu kita gitu. Ini yang pertama banget ya. Tapi ada lagi grade kedua nih. Ini yang lebih tinggi. Wa ikhlasu indal muhibbin. Sedangkan ikhlas bagi para pecinta adalah alla ya'mala amalan li ajli nafsi. Dia beramal bukan karena selera dirinya ya, jadi dia beramal bukan lagi karena selera dirinya, selera nafsnya, mendapatkan keuntungan, untung dunia ataupun untung akhirat, bukan lagi tentang itu, tapi semata-mata lillahi ta'ala. Jadi orang yang sudah nyampe ahwalul muhibbin seperti ini, ketika dia dikasih berbagai macam barokah, limpahan, madad dari Allah,
maka dia sudah tidak lagi ada penyakit dalam kolbunya. Kenapa orang yang beribadah kok ria? Dia beribadah tapi tidak menyiapkan kolbunya. Sehingga ketika Allah memberikan nur ma'rifah, memberikan berbagai macam keberkahan di setiap ibadah-ibadah yang dia lakukan, karena kolbunya nggak siap, akhirnya ria. Ketika kolbu kita ria dan lain sebagainya, maka yang ada bukanlah anugerah tapi mudarat bagi seorang hamba ini. Nah, ketika kita mencapai ahlul muhibbin, kolbu kita sudah tenggelam dalam lautan asmanya Allah, maka yang kita lihat adalah asmanya Allah di situ. Jadi sudah tidak lagi tergerakkan oleh ini dan itu. Bukan karena selera dirinya. Kalau kita mau jujur, ya, Ustadz minta amalan lo sholawat, nih saya kasih. Ini fadilahnya apa Pak Ustadz? Ini manfaatnya apa? Nah, itu berarti masih beribadah karena khusus. Khusus itu selera diri. Zikir karena tenang. Kalau nggak tenang nggak zikir. Kalau sudah tenang berarti nggak zikir juga gitu. Ya jadi jangan jadikan keinginan kita, kebutuhan kita sebagai apa? Sebagai tujuan kita dalam beribadah. Jadi ketika kita ngaji, udah losin, ya lost door, lillahi ta'ala. Karena semuanya akan terlewati nantinya. Anxiety lewat, overthinking bakal lewat, bokeh bakal lewat. Kalau tujuan kita lillahi ta'ala. Nah, au tasawufun ila hazi taba'in, ataupun kita hanya rindu untuk mengikuti tabiat kita. Nah, ini yang ketiga nih. Nah, ini wa ikhlasu indal muwahhidin. Ya. Ikhlas bagi Kang Wahidin di sini nih. Jadi ikhlas bagi beliau tuh nyampainya di sini nih. Dahsyat. Jadi level ikhlas bagi Kang Wahidin ini nih, ya, apa? Khurudul khalqi annin nazari ilaihim fil af'ali watarkus sukuni wal istirahati bihim fil ahwali. Di level ikhlas bagi Kang Wahidin nih, mengeluarkan al-khalq, makhluk, dari pandangan mereka. Fil af'ali, baik dari af'al, watarkus sukuni, lalu meninggalkan ketenangan, wal istirahati, meninggalkan kenyamaan, bihim, kepada mereka, fil ahwali, dalam kondisi batin. Jadi al-khalq di sini bukan hanya saja manusia, tapi nafsu. Jadi sudah meninggalkan manusia dan nafsunya. Dia terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan kenyamanan, meninggalkan ketenangan. Jadi bagi dia yang membuat tenang itu bukan lagi ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan ilmu, ibaratnya meninggalkan ilmu untuk kepada menemui sang empunya ilmu. Ya, meninggalkan ilmu untuk menemui sang empunya ilmu gitu. Ya, dia tidak fokus pada ilmu, tapi fokus pada yang mempunyai ilmu. Ini ya tentu saja ini tingkatan yang dahsyat. Ini ahlul muwahhidin, orang-orang ahlut tauhid, ya, ahlut tauhid. Saya ngaji karena nggak pengen ngaji. Nah, itu udah dalam gitu, perkataan dalam gitu. Nah, itu ahlul muwahhidin. Nah, ini bisa kita dapatkan ketika apa? Ketika kita membenamkan diri dalam suluk mautul maknawi. Ini akan dapat semua. Nah, ini akan dapat semua. Ini ahwal namanya, kondisi spiritual. Nah, ini teman-teman ya, insya Allah juga kita akan dapati ini
Ketika apa? Ketika kita menjalani prosesi mautul maknawi. Oke, teman-teman, sekarang kita berpindah pada skrip berikutnya. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidanu fikratin. Ma nafa'al qalba, tidak ada yang bermanfaat bagi kolbu, bagi hati, sesuatu pun gitu ya. Mislu uzlatin, seperti uzlah. Yadkhulu biha, dengan uzlah itu yadkhulu, dia masuk biha ke dalam nafs kita nih. Maidanu fikrah, menemukan medan fikrah, tafakur. Maksud arti bebasnya begini. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih bermanfaat bagi kolbu seperti halnya uzlah. Karena uzlah itu adalah sarana agar kita masuk kepada medan tafakur. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Nah, teman-teman semua, kita akan mulai dengan muqaddimah. Ini yang pentingnya nih. Ya, nanti kalau nantinya teman-teman ditakdirkan Allah ngaji hikam, muqaddimahnya begini. Ketika kita sudah dibenamkan dalam apa? Dalam idfin wujudaka fil ardil khamul itu. Oke. Nah, teman-teman, ini lagi di switching. Masih ingat ya? Lagi di switching. Dari apa? Dari amaluz zahir menuju amalun batin. Dari amal yang nampak menuju amal yang tidak nampak. Nah, lalu apa sih amal yang tidak nampak itu? Amal yang tidak nampak itu adalah yang dinamakan dengan tafakur. Lalu apa yang kita tafakuri? Yang kita tafakuri adalah diri kita sendiri, yang dinamakan dengan maidanun nafs. Nah, yang kita tafakuri adalah maidanun nafs. Apa ini maidanun nafs? Maidanun nafs itu adalah tambang jiwa. Ya, maidan itu tambang jiwa. Berupa apa? Berbagai macam hal yang sering kita sebut. Hawa, di sini nih hawa nafsu, desire. Ini tambang jiwa. Ada lagi al-khawf, feel, dan lain sebagainya yang pernah kita sering sebutkan aja. Nah, ini yang kita cermati, teman-teman. Nah, ternyata puasa ya mempunyai sarana untuk melihat maidanun nafs itu tadi. Memerhatikan tentang desire, tentang fear, dan lain sebagainya. Nah, ini tidak akan pernah teramati, teman-teman semua, kecuali kita menutup 7 lubang dalam diri kita yang pernah kita bahas dalam kitab Sirul Asrar. 2 lubang, ya 2 lubang ini yang membatalkan puasa. 2 lubang dulu ya. Ini mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Ini puasa zahir kan, pernah kita bahas dalam kitab Sirul Asrar. 2 nih. Nah, 5 lagi apa? Tentang panca indera tubuh, mata, telinga, hidungmu harus ditutup ya, hidung. Tentang penciuman, dua
2 1 1 2 2 1 ini 7 ya, 2 2 1 dan 2 2 1 5 ini adalah 2 dan 7 penciuman. Jadi kalau guru saya ada yang membahasakan 8 bukan lagi 7. Jadi hidung dihitung 2. Tapi bagi saya 1 aja. Karena kita bernapas satu kata tarikan napas gitu. Kalau saya berpikir seperti itu. Tapi bagi kata guru saya 8 yang harus ditutup. Ini untuk memuasakan apa? Kalau yang ini nih, memuasakan nafsu. Mulut itu yang dimaksud dengan apa? Dengan lisan. Tapi kalau lisan sih bisa di sini juga nih Kang Waidin. Tapi kalau guru saya membahasakan seperti ini. Ini saya dapat dari guru tarekat saya. Kalau untuk ilmu seperti ini nih, ini harus dipuasakan juga kata. Nah, teman-teman kalau sudah dipuasakan ketujuh indera dalam diri kita, ya kalau mau ditambahin lisan boleh 1 di sini. Lisan. Kalau menurut Imam Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani tambahin lisan kan gitu. Nah, setelah ini dipuasakan, teman-teman semua nanti naik ke apa? Ke sini. Ke sini nanti naik tuh. Nah, ini yang dinamakan dengan apa? Puasa ahlul haqiqah. Menahan fuadnya daripada selain mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara menaikkannya dengan apa? Dengan tafakur. Nah, apa yang dinamakan dengan tafakur? Akan kita bahas. At-tafakuru huwa sayrul qalbi ila alamil ghuyub. Ini saya tulis aja ya, teman-teman, biar buat bekal. Jadi ketika teman-teman sudah mempuasakan dari makan, dari berhubungan badan, oke, lalu teman-teman mempuasakan mata dari melihat sesuatu secara berlebihan, mendengar sesuatu dari berlebihan, mencium sesuatu dari berlebihan, lalu menahan lisan dari berbicara berlebihan. Nah, penahanan ini teman-teman akan memberikan energi untuk apa? Mendaya gunakan kolbu kita untuk masuk kepada alam yang lebih atas lagi, alam tafakur. Jadi teman-teman, kenapa ketika kita banyak ngomong, banyak melihat, banyak mendengar, kolbu kita itu nggak kemana-mana, nggak berangkat kemana-mana? Karena berat. Beratnya oleh apa? Oleh hawa itu tadi, oleh nafsu itu. Jadi dari ke alam bawah terus. Mikirinnya pun mikirin hal-hal yang remeh. Mikirin apa? Mikirin duit, mikirin perempuan, mikirin nikah lagi, nih Abah Tito. Ya. Hanya berpikir pada sesuatu yang ada di alamul syahadah. Apa itu alamul syahadah? Alam yang nampak ini. Jadi ketika kolbu kita terlalu banyak bocornya, maka dia hanya akan melihat, memperhatikan, berpikir tentang apa? Sesuatu yang sesuatu yang ada di alam syahadah yang nampak ini, tidak menyeberang kepada alamul malakut atau alamul ghuyub. Harus ditahan semua ini agar apa? Tidak ada yang bocor. Ketika sudah bocor nanti naik. Nah, apa sih tafakur? Nah, teman-teman apalin ya. Teman-teman apalin nih. At-tafakuru huwa, tafakur itu adalah sayrul qalbi, memberangkatkan hati ila alamil ghuyub, kepada alam ghaib. Nah, alam ghaib di sini jangan disangkut pautkan dengan jin, dengan ini bukan.
Ya, biar mudah teman-teman memahaminya, bukan alam malakut juga. Alam ide. Alam ide. Nah, ketika teman-teman berada di alam ide ini, tujuannya apa sih? Tujuannya teman-teman mampu melihat segala sesuatu secara hakikat. Ya, haqaiqul asya. Nanti dijelaskan ya. Haqaiqul asya. Kenapa hidup kita sumpek di situ-situ aja? Karena kita tidak melihat segala sesuatu dengan kacamata hakikat. Jadi alam guyub, nah saya bocoran dikit ya. Jadi alam guyub itu gini. Nah, ini secara gampangnya. Jadi intinya nanti teman-teman harus ketemu Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Ada kan dalam Quran tuh, atau dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa beriman kepada yang gaib. Nah, apa sih yang gaib itu? Nah, teman-teman ya, saya kasih bocoran sedikit aja ya, nggak banyak-banyak. Ketika teman-teman jalan-jalan ke satu perumahan, ya contoh di Pondok Indah, rumahnya kan gede-gede tuh, ya kan, rumahnya gede-gede, ada yang warna putih, warna ini dan itu. Teman-teman ketika melihat rumah yang indah, teman-teman pasti nggak ngelihat yang bertanya gitu, ini siapa yang punyanya? Ini pasti banyak duit, ya kan? Teman-teman menilik sesuatu yang nampak untuk menyingkap sesuatu yang tidak nampak. Itu yang dinamakan dengan guyub itu. Hati kita menilik pada sesuatu yang lebih lain, yang lain lagi. Kalau kita punya mantranya, lihat lebih dalam. Karena ketika kita melihat sesuatu lebih dalam, kita akan mempunyai pengalaman, pemahaman yang dalam juga gitu, terhadap segala sesuatu apapun itu. Tentang peristiwa, tentang apa. Teman-teman melihat behind the scan. Ya, behind the scan. Jadi berpikir ke hulu dan ke hilir. Nanti pun diajarkan dalam hikam ini di 3 skrip lagi kalau nggak salah. Ya 3 skrip lagi. Ya hulu ke hilir. Jadi bukan hanya hulu, hilirnya. Teman-teman kalau udah nyampe hulu, lihat hilirnya. Kalau sudah nyampe di hilir, lihat ke hulunya. Seperti perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tidaklah aku melihat Allah di sesuatu, sebelum sesuatu dan sesudah sesuatu. Jadi 3 yang beliau lihat tuh. Nah, ini dinamakan dengan apa? Tafakkur. Tentang apapun itu ya, lihat lebih dalam. Jadi teman-teman bisa ke hulu, ke hilir, ke hulu. Ya, tuh gampang kan? Ya belajar tasawuf tuh gampang. Ya, belajar tasawuf tuh gampang, kata siapa susah. Susah ini hanya untuk wali-walinya Allah. Ya wali-walinya Allah dulu juga kayak kita teman-teman, ya berproses. Nggak ada yang tiba-tiba jadi wali, nggak ada yang berproses. Dimarahin istri dulu, bokeh dulu, bingung dulu, frustasi dulu, anxiety dulu, kayak gitu. Nggak ada tiba-tiba pengen jadi wali, nggak ada. Ya nggak ada itu. Ya teman-teman jangan mau dibohong-bohongin. Oh ini hikam untuk wali. Ya kalau kan ya, oh ini hikam untuk wali. Bahaya dong kalau gitu. Ya bahaya kalau sampai bilang seperti itu. Akhirnya hikam nggak ada yang ngaji. Karena kita semua tidak wali teman-teman ya. Nggak ada yang di sini mengaku wali. Nggak ada. Ya emang harus dari hal-hal yang keseharian. Teman-teman nih, saya kasih contoh lagi ya.
Archimedes siapa? Archimedes ya kalau nggak salah ya. Penemu hukum Archimedes kan. Ya. Beliau menemukan hukum Archimedes itu saat apa? Saat beliau berada dalam kondisi tafakur. Ketika beliau sedang capek mikir, ini hukumnya apa sih namanya? Beliau di kelas ya, ibaratnya di kelasnya dimikirin, nggak ketemu apa ini. Nah ini bukan sedang tafakur kalau gitu. Kalau memikirkan sesuatu lalu mumet, itu bukan tafakur, itu berpikir namanya. Beda antara tafakur dengan berpikir. Kalau berpikir proses apa? Proses akal mencerna sesuatu tentang kaifiat. Nah itu bukan tafakur namanya. Nah tafakurnya beliau saat apa? Saat beliau berendam di bak mandi. Begitu berendam, airnya nyiprat, ceprat. Nah disitulah tafakur namanya. Jadi tafakur itu tidak bisa di engineering. Saya bilang kan tafakur itu nggak ada kaifiatnya. Nggak ada kaifiatnya. Tafakur itu adalah hasil ketika apa? Ketika teman-teman berada dalam teta, kondisi teta, kondisi sung. Nah itu tafakur. Ini saya ulangi ya, ketika teman-teman tidak melakukan sesuatu, hasilnya adalah sesuatu yang teman-teman cari. Puasa ngajarin ini teman-teman. Ketika apa? Ketika kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berhubungan badan, meninggalkan penglihatan yang berlebihan, meninggalkan pendengaran yang berlebihan, meninggalkan pembicaraan yang berlebihan, lalu pada akhirnya meninggalkan berpikir yang berlebihan, meninggalkan ketakutan yang berlebihan, meninggalkan perasaan yang berlebihan terhadap apapun. Lalu akhirnya teman-teman mencapai kondisi setak. Nah itu. Jadi satu kilatan yang teman-teman butuhkan untuk seumur hidup. Ya satu kilatan yang teman-teman butuhkan untuk seumur hidup. Dan itu prosesnya nggak lama. Tak gitu doang. Tapi seumur hidup itu jadi bahan bakar untuk kehidupan kita selama-lamanya itu.